Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita bisa bertemu kembali di pembelajaran kita selanjutnya, yaitu subtema 2 yang berhubungan tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita hari ini bisa lancar. Berdoa mulai. Baik, setelah berdoa kita akan lanjutkan. Tentunya sebelum melanjutkan pembelajaran kita harus tahu dulu apa sih makna dari perkembangan teknologi produksi sandang. Perkembangan adalah suatu proses untuk menuju yang lebih baik dari masa ke masa. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup kita. Kemudian produksi adalah suatu kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, sedangkan sandang adalah pakaian bagi manusia. Sementara itu, teknologi sandang adalah ilmu, pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang beragam dan nyaman digunakan. Mari kita membaca mengenai mengolah bahan dasar pakaian di buku temanya masing-masing. Silahkan kita sama-sama membaca di halaman 74 dengan membaca sesuai dengan kaidah bacaan. Mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan, semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang. Lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Mari perhatikan gambar di mana di situ ada bahan dasar yang digunakan dengan tangan, diolah dengan tangan, kemudian ada dengan mesin. Bahan dasar pertama dijemur, kemudian diolah, tapi dengan ada bantuan mesin maka kita tidak perlu susah. Kemudian begitu juga dengan memintal. Awalnya kita memintal dengan bahan dasar itu dengan tangan. Coba bayangkan bagaimana repotnya kita memintal bahan dasar dengan tangan, menggunakan waktu yang begitu lama. Kemudian juga dengan menenun. Dulu menenun itu menggunakan alat yang sangat sederhana, menggunakan yang namanya bantuan kayu. Namun saat ini dibantu dengan menggunakan teknologi, yaitu dengan menggunakan mesin, sehingga kita melakukan campur tangan menggunakan tangan itu hanya sedikit. Itulah yang disebut dengan teknologi yang berkembang saat ini. Dulu juga perlu anak-anak ketahui, dalam cara mengolah kain menjadi pakaian juga saat ini dengan dahulu itu berbeda. Kalau dahulu mulanya kain itu dijahit dengan tangan.
Nah, setelah adanya perkembangan, adalah yang namanya menjahit dengan menggunakan kaki, bantuan kaki, mesin, dipijak, digerakkan dengan kaki. Nah, saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern, jadi kita tidak perlu susah payah. Itulah hebatnya suatu perkembangan teknologi di bagian produksi sandang. Sekarang mari kita mengamati jenis pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian. Nah, di situ ada pohon bunga kapas. Pohon bunga kapas ini kemudian diambil kapasnya lalu dipintal atau disebut memintal kapas. Setelah dilakukannya memintal kapas, jadilah sebuah benang. Nah, benang tersebut kemudian ditenun untuk dijadikan kain. Sudah ditenun, kemudian jadilah sebuah kain, baru kain tersebut dibuat pola baju. Kemudian setelah dibuat pola baju, baru dijahit bahan baju tersebut. Dalam menjahit kita bebas menentukan model yang apa yang kita inginkan. Nah, jadilah sebuah baju. Baju tersebut yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita mengamati, tentunya kita mengetahui gambar orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Kemudian kita kembali menuliskan keberagaman pekerjaan yang kita lihat dalam jenis pekerjaan dalam pembuatan proses pakaian. Adapun jenis pekerjaan yang pertama yaitu petani kapas. Nah, apa tugas yang dilakukannya? Yaitu menanam kapas. Yang kedua yaitu pemintal kapas. Tugasnya memintal serat kapas menjadi benang. Yang ketiga, penenun kain yang bertugas untuk menenun benang menjadi kain. Yang keempat yaitu perancang busana. Tugasnya membuat rancangan baju yang diinginkan. Kemudian yang terakhir ada penjahit. Nah, penjahit ini bertugas untuk membuat baju sesuai dengan keinginan orang yang ingin menjahit. Nah, itulah keberagaman pekerjaan yang bisa kita lihat dari jenis pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian. Nah, itu contohnya tadi. Silahkan Ananda semua mencoba menemukan jenis pekerjaan lain yang ada di sekitar tempat tinggal Ananda semua atau di sekitar lingkungan. Di situ kita bisa menandakan bahwa adanya keberagaman jenis pekerjaan. Nah, dengan adanya jenis pekerjaan dalam proses perancangan atau pembuatan pakaian, tentunya kita bersyukur kita bisa menikmati atau memakai pakaian yang telah disediakan atau dibuat. Contohnya seperti apa? Yaitu baju renang yang kita gunakan saat kita ingin berenang. Nah, kali ini kita akan mengamati renang atau gerakan meluncur. Nah, meluncur adalah posisi dengan tubuh berada di atas permukaan air. Nah, jika Ananda semua sudah bisa berenang, silahkan Ananda uji cobakan apa yang Ananda lihat di video yang bakalan ditampilkan. Nah, jika yang belum bisa pandai berenang, jika ingin mencoba harus dalam bimbingan orang tua. Silahkan mengamati video gerakan meluncur. Hari ini pembelajaran kita cukup sekian ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.